saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi pemerintahan dan sistem akuntansi keuangan daerah. Yang pertama, ada pengertian akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah suatu sistem akuntansi yang diterapkan oleh entitas pemerintahan untuk mengidentifikasi, mencatat, mengklasifikasi, meringkas, dan melaporkan berbagai transaksi keuangan yang terjadi dalam pemerintah. Tujuan utama dari akuntansi pemerintahan yaitu adalah menyediakan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan dapat dipercaya, serta juga mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan keuangan publik. Kedua adalah ciri-ciri akuntansi pemerintahan. Yang pertama ada akuntabilitas publik, yaitu akuntansi pemerintah harus mampu memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada masyarakat, legislatif, dan pihak-pihak kepentingan lainnya. Yang kedua, transparansi, yaitu informasi keuangan yang disajikan oleh pemerintah harus terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Ketiga, kesesuaian dengan standar. Akuntansi pemerintah harus mengikuti standar akuntansi yang telah ditetapkan, seperti standar akuntansi pemerintahan atau SAP yang dikenal di Indonesia. Keempat, prinsip kehati-hatian. Pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan hati-hati untuk mencegah terjadinya kesalahan atau penyimpangan. Terdapat dua basis akuntansi yang digunakan. Yang pertama ada basis kas. Basis kas itu adalah penerimaan dan pengeluaran dicatat saat kas diterima atau dikeluarkan. Basis kas sering digunakan dalam anggaran pemerintah untuk memantau realisasi penerimaan dan pengeluaran. Kedua, basis akrual. Penerimaan dan pengeluaran diakui saat terjadinya transaksi. Terlepas dari kapan kas diterima atau dibayarkan, basis ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kondisi keuangan pemerintah. Fungsi utama akuntansi pemerintah yaitu ada 3. Yang pertama ada menyediakan informasi yang relevan dan dapat dipercaya tentang kondisi keuangan pemerintah. Kedua, memberikan dasar yang kuat untuk evaluasi kinerja entitas pemerintahan. Ketiga, memastikan bahwa dana publik digunakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dan juga tujuan yang ingin dicapai. Di sini ada 7 jenis bentuk laporan keuangan daerah. Pertama, ada laporan realisasi anggaran. Kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih. Ketiga, laporan operasional. Keempat, laporan perubahan ekuitas. Kelima, neraca. Keenam, laporan arus kas. Dan yang ketujuh, catatan atas laporan keuangan.
Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran yang pertama yaitu menyajikan informasi mengenai anggaran yang telah ditetapkan, realisasi pendapatan dan belanja, serta perbedaan atau selisih antara anggaran dan realisasinya. Laporan ini penting untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam menggunakan anggarannya. Di dalam LRA ada komponennya, yaitu pertama, pendapatan berasal dari pajak, retribusi, transfer dari pemerintah pusat, kedua, belanja, pengeluaran yang digunakan untuk kegiatan operasional pembangunan, dan yang tiga, surplus atau defisit, perbedaan antara pendapatan dan belanja. Yang kedua, ada laporan perubahan saldo anggaran lebih, yaitu mencatat perubahan saldo anggaran lebih atau dikenal SAL dari awal periode hingga akhir periode. SAL adalah sisa anggaran yang belum digunakan pada akhir tahun anggaran, yaitu terdapat komponennya, yaitu pertama ada SAL awal, sisa anggaran dari tahun sebelumnya, kedua koreksi SAL atau SAL, penyesuaian yang dilakukan atas kesalahan atau perubahan kebijakan. Yang ketiga, penggunaan SAL atau SAL, jumlah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran tertentu di tahun berjalan. Yang ketiga, SAL akhir, yaitu sisa anggaran lebih yang tersedia di akhir periode. Yang ketiga adalah laporan operasional, yaitu menyajikan pendapatan dan beban dari kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode. Laporan ini membantu menilai kinerja operasional entitas pemerintah daerah. Itu ada komponennya, yaitu ada 3. Pertama, pendapatan laporan operasional, meliputi pendapatan yang diperoleh dari kegiatan operasional seperti pajak dan juga jasa layanan. 2. Beban laporan operasional, yaitu termasuk pengeluaran yang terkait dengan kegiatan operasional seperti gaji pegawai, biaya pemeliharaan. Ketiga, surplus atau defisit operasional, selisih antara pendapatan operasional dan juga beban operasional. Terus yang keempat adalah laporan perubahan ekuitas. Yang keempat adalah laporan perubahan ekuitas, yaitu mencatat perubahan ekuitas pemerintah daerah dari awal hingga akhir periode. Ekuitas mencerminkan kekayaan bersih pemerintah setelah dikurangi dengan kewajiban. Komponen laporan perubahan ekuitas yaitu ada ekuitas awal. Jumlah ekuitas pada awal periode terdiri dari aset bersih pemerintah. Kedua, surplus atau defisit laporan operasional. Jumlah surplus atau defisit yang dihasilkan dari kegiatan operasional. Ketiga, koreksi ekuitas, penyesuaian atas kesalahan atau perubahan kebijakan yang mempengaruhi ekuitas. Dan yang terakhir, ekuitas akhir, jumlah ekuitas setelah surplus atau defisit dan koreksi.
Dan yang kelima itu ada neraca. Neraca itu adalah laporan yang menyajikan posisi keuangan pemerintah daerah pada akhir periode pelaporan. Neraca menampilkan aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah. Komponen neraca yaitu ada 3. Aset, segala bentuk kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, masuk kas, piutang, tanah, bangunan, dan lainnya. Kedua, kewajiban, hutang atau kewajiban yang harus dibayar oleh pemerintah daerah kepada pihak lain. Ketiga, ekuitas, sisa kekayaan setelah dikurangi kewajiban. Ekuitas ini mencerminkan kekayaan bersih pemerintah daerah. Laporan arus kas. Laporan arus kas adalah keenam, yaitu menyajikan informasi mengenai arus kas masuk dan keluar selama periode tertentu. Laporan ini diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan juga pembiayaan. Laporan arus kas ada 3 komponen. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi, kas yang diterima dan dikeluarkan dari kegiatan sehari-hari seperti penerimaan pajak dan pembayaran belanja rutin. Arus kas dari aktivitas investasi yaitu kas yang diterima atau dikeluarkan dari investasi dalam aset tetap seperti pembelian atau penjualan tanah dan bangunan. Yang ketiga, arus kas dari aktivitas pembiayaan, itu arus kas yang terkait dengan pembiayaan seperti penerimaan. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, catatan atas laporan keuangan, yaitu laporan yang memberikan penjelasan rinci mengenai pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan, yang disebut juga CALK. CALK itu berfungsi sebagai pelengkap untuk memberikan informasi tambahan atau klarifikasi atas item-item tertentu. Isi CALK yaitu ada 2, yaitu kebijakan akuntansi, penjelasan mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Penjelasan detail, informasi lebih rinci mengenai komponen-komponen tertentu dalam laporan keuangan seperti rincian aset tetap, rincian utang, dan yang ketiga, koreksi kesalahan, penjelasan mengenai kesalahan yang ditemukan. Sekian dari saya mengenai materi pada tentang akuntansi pemerintahan dan sistem akuntansi keuangan daerah. Bila akhir kata, terima kasih.